guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun teman-teman semua berada dan kapanpun menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Denny Nugraha, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan 2017. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa ya teman-teman klik dulu tombol like dan juga subscribe di channel kita. Oke, sekarang saya mau tanya dulu nih sama teman-teman semua. Pernah gak sih teman-teman mikirin gimana caranya stasiun radio bisa bekerja? Jadi suara dari penyiar bisa kedengeran sampai ke radio yang kita punya. Kalau teman-teman semua pernah mikirin hal tersebut, sama seperti yang pernah saya pikirin, jawabannya adalah karena radio ini menggunakan proses yang dinamakan modulasi. Salah satunya adalah modulasi amplitudo. Nah, modulasi amplitudo ini yang bakal dibahas di video kali ini. Jadi pantengin terus ya videonya. Modulasi amplitudo. Modulasi amplitudo atau amplitude modulation adalah proses penepangan sinyal informasi pada sinyal pembawa atau sinyal carrier dengan merubah parameter dari amplitudo itu sendiri. Amplitudo gelombang pada sinyal pembawa akan berubah sesuai dengan nilai simpangan atau tegangan di sinyal informasi. Pada jenis modulasi ini, amplitudo sinyal pembawa diubah-ubah secara proporsional terhadap amplitudo sesaat sinyal pemodulasi, sedangkan frekuensinya tetap selama proses modulasi. Jadi, intinya modulasi amplitudo ini adalah cara menumpahkan sinyal informasi pada sinyal pembawa dengan cara merubah amplitudo sinyal pembawa sesuai dengan sinyal informasinya, tetapi frekuensi pada sinyal pembawa akan tetap. Nah, modulasi amplitudo juga mempunyai karakteristik. Karakteristik modulasi amplitudo ini ada beberapa. Yang pertama, hanya amplitudo sinyal pembawa yang berubah pada saat proses dari modulasi amplitudo ini. Kemudian yang kedua, frekuensi dari sinyal pembawa tidak berubah atau tetap. Kemudian yang ketiga, sinyal pembawa berubah-ubah sesuai dengan sinyal informasi. Kemudian yang keempat, kualitas sinyal yang diterima linear dengan daya sinyal yang diterima. Dan yang kelima atau terakhir, bandwidth sinyal dari modulasi amplitudo lebih kecil dibandingkan dengan bandwidth sistem modulasi lainnya. Gimana? Udah tahu kan apa itu modulasi amplitudo? Tapi videonya belum selesai. Meskipun teman-teman udah kenalan nih sama modulasi amplitudo, udah tahu modulasi amplitudo itu apa, kemudian karakteristik dia itu kayak gimana. Nah, tapi bakal kita bahas lebih lanjut nih tentang modulasi amplitudo. Selanjutnya, kita bakal bahas gimana sih prinsip kerja dari modulasi amplitudo. Penasaran kan pastinya? Pantengin terus ya. Prinsip kerja modulasi amplitudo. Prinsip kerja dari modulasi amplitudo terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, ada input. Yang kedua, ada proses. Dan yang ketiga, ada output. Input dari prinsip kerja modulasi amplitudo ini terdiri dari sinyal informasi dan juga sinyal pembawa. Kemudian, untuk bagian kedua atau proses, ini dilakukan pada rangkaian modulator AM atau rangkaian modulator untuk modulasi amplitudo. Kemudian, untuk output atau bagian ketiga adalah hasil yang didapat setelah melalui proses pada rangkaian modulator AM tadi yang berupa sinyal termodulasi. Kemudian kita akan bahas lebih mendalam ya untuk ketiga bagian tadi untuk masing-masing input, proses, dan juga output. Pertama kita akan bahas dulu untuk input ya. Nah, input ini seperti telah dijelaskan sebelumnya memiliki 2 bagian atau 2 input. Yaitu yang pertama ada sinyal informasi. Bentuk dari sinyal informasi bisa dilihat ya, bentuk sinyalnya seperti gambar pada video. Kemudian juga memiliki persamaan atau perhitungan matematis sebagai berikut, yaitu EM sama dengan VM sin omega M T. Dan apabila dijabarkan, yaitu bagian-bagiannya adalah untuk VM yaitu merupakan amplitudo maksimum dari sinyal informasi. Kemudian omega M atau 2 VFM bila dijabarkan lagi ya untuk omega M, dengan FM adalah
frekuensi untuk sinyal informasi tersebut. Kemudian untuk input kedua, yaitu sinyal pembawa, memiliki bentuk sinyal seperti gambar pada video dan juga memiliki persamaan atau perhitungan matematis sebagai berikut. EC sama dengan VC sin omega CT, yang apabila dijabarkan bagian-bagiannya adalah VC sama dengan amplitudo maksimum untuk sinyal pembawa dan juga omega C atau 2VFC, dengan FC adalah frekuensi untuk sinyal pembawa tersebut. Kemudian kita masuk ke bagian proses. Di sini dapat dilihat pada video itu adalah gambar untuk rangkaian sederhana untuk modulator AM. Bila dilihat di situ terdapat dua input ya, seperti yang tadi jelaskan tadi, ada sinyal informasi dan juga sinyal pembawa. Kemudian melalui berbagai macam rangkaian di situ, salah satunya ada transistor. Nah, kemudian akan didapatkan hasil sinyal termodulasi yang berwarna hijau pada gambar. Pada rangkaian modulator AM terjadi penggabungan atau pencampuran antara sinyal informasi dan sinyal pembawa dengan sinyal pembawa yang mengikuti perubahan sinyal informasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan sebelumnya ya, dan juga karakteristik dari modulasi amplitudo itu sendiri. Kemudian dari rangkaian modulator AM didapatkan persamaan matematis untuk proses dari modulasi amplitudo yang dilakukan. Persamaan matematis tersebut adalah EAM sama dengan dalam kurung EC tambah EM tutup kurung sin omega CT. Atau bisa dikatakan bahwa sinyal termodulasi adalah merupakan pertambahan dari sinyal pembawa dan juga sinyal informasi. Dan apabila dijabarkan adalah EAM sama dengan VC sin omega CT tambah M per 2 VC cos dalam kurung omega C kurang omega M tutup kurung T kurang M per 2 VC cos dalam kurung omega C tambah omega M tutup kurung T. Dari ketiga perhitungan tersebut itu terdiri ya dari ada sinyal pembawa, ada sinyal band bawah, dan juga ada sinyal band atas. Dan sekarang kita masuk ke bagian terakhir, ada output. Output yang dihasilkan dari kedua input, yaitu sinyal informasi dan sinyal pembawa yang telah mengalami proses di modulator AM adalah sinyal termodulasi dan memiliki bentuk seperti gambar pada video. Itu untuk gambar sinyal termodulasi ya, atau hasil dari proses. Kemudian sinyal termodulasi ini didapatkan dari persamaan sinyal termodulasi yang telah dihitung pada saat proses. Nah, ini tadi ya, sesuai dengan persamaan atau perhitungan matematis tadi sebelumnya. Nah, pada persamaan di atas terdapat satuan M. Satuan tersebut merupakan indeks modulasi. Indeks modulasi ini akan mempengaruhi bentuk dari sinyal termodulasi. Nah, dengan indeks modulasi yaitu M sama dengan Vm per Vc sama dengan Vmax min Vmin per Vmax tambah Vmin. Nah, jadi Vm atau per Vc ini adalah tadi ya, adalah amplitudo untuk sinyal informasi per amplitudo sinyal pembawa. Dengan cara perhitungan seperti tadi ya, amplitudo maksimal dikurang amplitudo minimum atau ya amplitudo paling rendahnya dengan untuk yang di bawahnya per amplitudo maksimal ditambah amplitudo minimal atau minimum. Nah, seperti tadi dijelaskan bahwa indeks modulasi itu mempengaruhi dari bentuk sinyal termodulasi. Di sini kita bisa lihat perbedaan dari 3 bentuk sinyal termodulasi ya. Dengan kondisi pertama ada M kurang dari 1, itu terlihat bentuknya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk M sama dengan 1 bisa dilihat pada kotak kedua. Nah, di sini bisa dilihat bahwa bagian tengahnya itu cukup sempurna ya, hampir menyerupai sinusoidal yang sangat rapih gitu, yang sangat sempurna. Nah, sedangkan untuk indeks modulasi M lebih dari 1, di tengahnya itu terdapat ada lagi gelombang kecil. Nah, itu merupakan distorsi yang didapatkan apabila indeks modulasinya melebihi 1.
Gimana? Udah dicatat belum? Semoga penjelasan mengenai prinsip kerja modulasi amplitude tadi udah cukup jelas ya buat teman-teman semua. Nah, tapi masih belum beres nih videonya. Kita bakal bahas selanjutnya yaitu mengenai gimana sih cara membuat simulasi rangkaian modulator AM gitu. Nah, jadi kita akan kasih tahu nih ibaratnya tutorialnya untuk membuat rangkaian modulator AM dalam bentuk simulasi. Dari itu, lanjut lagi yuk. Oke, sekarang kita bakal mulai tutorial untuk membuat rangkaian modulator AM pada aplikasi multisim. Langkah pertama adalah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa itu ya. Kemudian kedua, kita akan pilih dulu nih komponen-komponen yang bakal kita gunakan. Pertama, yang akan kita gunakan adalah transistor ya. Nah, di sini kita pakai transistor jenis NPN dengan kode BC107BP. Kita klik OK. Dan selanjutnya kita masih memilih komponen. Kita akan gunakan resistor. Nah, di sini kita pilih ya seperti video langkah-langkahnya. Kita pilih resistor. Kita akan gunakan sebanyak 4 buah resistor. Nah, untuk besarannya ini nanti kita akan setting ulang gitu. Jadi sekarang kita pakai bebas aja dulu gitu untuk rangkaian komponennya. Nanti kita ubah-ubah sendiri nilainya. Kemudian kita akan menggunakan 1 buah kapasitor. Dan juga kita akan menggunakan 1 buah induktor pada rangkaian modulator AM kali ini. Nah, untuk bagian-bagian komponen yang akan digunakan masih ada lagi ya. Nah, sekarang kita akan pilih untuk power source. Di sini kita akan pilih PCC. Ini yang akan memberikan sumber untuk nanti induktor dan juga kapasitor ya. Nah, kemudian masih di bagian source kita akan pilih AC voltage. Nah, di sini akan kita gunakan 2 buah gitu. Yang pertama tadi itu untuk sinyal carrier dan yang di bawah itu untuk sinyal informasi. Nah, setelah itu kita susun ya seperti berikut. A few minutes later. Nah, jika sudah disusun seperti pada video ya. Nah, jangan lupa juga ditambahkan osiloskop untuk nanti kita bisa melihat hasilnya, dan kita hubungkan juga di bawahnya itu kita hubungkan juga dengan ground ya. Untuk rangkaiannya kan harus ada groundnya juga, dan juga osiloskopnya dihubungkan juga dengan ground tersebut pada bagian groundnya tentu ya. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, sekarang kita akan atur untuk nilainya. Yang pertama untuk sinyal carriernya kita akan gunakan 15 volt peak to peak dan juga menggunakan 11 kHz untuk frekuensinya. Kemudian untuk sinyal informasi atau sinyal message-nya kita gunakan sebesar 2 volt peak to peak dengan 1 kHz untuk frekuensinya. Kemudian untuk resistor sebelah sini kita ubah nilainya menjadi 6,8 kilo ohm. Yang sini kita ubah menjadi 10 kilo ohm. Kemudian untuk R1 kita ubah menjadi 22 kilo ohm. Dan sini untuk kapasitornya kita ubah juga menjadi 10 nanofarad. Dan untuk induktornya di sini kita jadi 130 milihenry. Nah, untuk PCC-nya sendiri kita akan gunakan sebesar 12 volt. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk nilaian besaran-besarannya. Di sini sekarang kita bisa lihat hasilnya di osiloskop. Nah, di sini belum terlalu terlihat kan. Nah, kita sekarang sesuaikan aja untuk besar scale-nya, kemudian juga untuk tiap channelnya kita ubah-ubah supaya terlihat jelas bentuknya. Nah, setelah kita rubah-rubah, di sini terlihat ya bentuk dari hasil sinyal termodulasinya. Di sini kita bisa lihat bentuknya. Nah, jadi kurang lebih ini ya sudah terlihat ya bahwa sinyal informasi ini ditumpangkan pada sinyal pembawa atau sinyal carrier-nya. Nah, kurang lebih seperti itu sih untuk pembuatan simulasi rangkaian modulator AM pada aplikasi multisim.
Semoga teman-teman juga bisa mengikuti ya sendiri gitu di rumah masing-masing. Baik, setelah kita selesai membuat rangkaian modulator AM pada multisim dan kita telah bisa mensimulasikannya, maka setelah itu kita bisa menganalisis beberapa hal yang didapat dari hasil simulasi. Yang pertama, ini kita lihat ada gambar untuk osiloskop dari hasil sinyal rangkaian sebelumnya yang telah kita simulasikan. Dari hasil sinyal pada osiloskop kita bisa menghitung nilai indeks modulasinya dengan cara berikut. M sama dengan Vm per Vc sama dengan Vmax kurang Vmin per Pmax tambah Pmin, atau amplitudo maksimum dan amplitudo minimum. Nah, bila kita jabarkan hasilnya adalah 0,011. Nah, jika kita melihat teori sebelumnya yaitu bentuk sinyal termodulasi, untuk bentuk sinyal termodulasi kurang dari 1, nah maka hasilnya ini sesuai, bentuknya seperti ini, seperti pada gambar. Selain indeks modulasi yang kita bisa hitung, kita juga bisa menghitung bandwidth. Bandwidth bisa dihitung dengan cara 2 FM atau 2 dikali frekuensi dikali nilai indeks modulasi. Kemudian kita juga bisa menghitung nilai daya pada modulasi amplitudo yang telah dibuat. Nah, pertama ada daya sinyal pembawa, yaitu dengan cara menghitungnya PC sama dengan setengah A kuadrat atau setengah kali amplitudo pangkat 2. Kemudian ada daya sinyal termodulasi atau seperempat kali amplitudo pangkat 2. Kemudian ada juga daya total dengan cara menambahkan tadi daya sinyal pembawa ditambah daya sinyal informasi yang termodulasi. Nah, bila dijabarkan ini seperti ini, dengan pada bagian akhirnya adalah daya sinyal pembawa dalam kurung 1 tambah indeks modulasi kuadrat per 2 tutup kurung. Kemudian yang terakhir, selain daya pada modulasi amplitudo, kita juga bisa menghitung efisiensinya. Nah, efisiensinya ini dengan cara eta sama dengan tadi ya, ini daya untuk sinyal informasi termodulasi per sinyal pembawa dikali 100%. Dan bila kita jabarkan, pada akhirnya persamaannya itu adalah indeks modulasi pangkat 2 per 2 tambah indeks modulasi pangkat 2 dikali 100%. Oke guys, videonya udah beres nih. Makasih ya buat yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semua. Terakhir, jangan lupa ya, like dan juga subscribe video ini. Kemudian saya mohon maaf ya kalau dalam video ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaannya milik Allah, kesalahan datang dari setan dan saya hanyalah korban. Saya Deni Nugraha beserta kru kerja yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.